Ketika kehilangan orang yang terkasih selamanya. Are you ready? Siap? Mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas emosi? Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena support dan kedukungan Anda dibutuhkan agar konten-konten video yang mendidik seperti ini tetap dibuat. Jangan lupa klik like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain. Oke, mari kita share kebaikan. Ketika tsunami Aceh terjadi di tahun 2004, ada seorang putri yang kehilangan ayah, ibu, serta adiknya. Sejak itu, ia berusaha bunuh diri. Alasannya supaya ia bisa segera bertemu dengan kedua orang tua serta adiknya. Hampir setiap hari ia berusaha mengakhiri hidupnya hingga kemanapun ia harus ditemani. Untungnya setelah mengikuti sesi konseling dan psikoterapi yang panjang, akhirnya si putri itu tersadar. Orang tua dan adiknya pasti tidak ingin ia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Justru ia mesti kuat. Dan menariknya sekarang ini, si putri itu telah menjadi salah satu tim yang berusaha menolong para korban bencana alam. Begitu juga ada kisah menarik tentang Demi Franson, seorang wanita asal Omaha, Amerika Serikat. Ia melahirkan anak keduanya bernama Leo yang lahir prematur serta punya masalah serius dengan kondisi tanpa dinding perut sehingga organ bagian dalamnya kelihatan. Namanya gastrosisis, suatu penyakit yang agak langka tapi juga cukup beresiko. Bayinya sendiri lahir dengan bobot yang sangat kecil, yakni cuma 1,1 kg. Setelah berjuang selama 10 bulan, Leo bayinya itu akhirnya meninggal. Tapi yang mengharukan, ternyata duka tidak menghentikan seorang Demi Franson untuk beramal. Meski harus kehilangan putranya yang masih bayi, ia tetap mendonasikan air susu ibu atau ASI-nya untuk mereka yang membutuhkan. Jadi meski Leo sudah tidak ada, tubuh si Demi Franson tidak berhenti untuk memproduksi ASI. Sehingga ia memutuskan mendonorkan ASI-nya untuk bayi-bayi yang sakit. Akhirnya, total ia berhasil mendonasikan sekitar 496 kg ASI dalam 131 galon untuk sejumlah rumah sakit anak. Nah, dua kisah tadi cukup untuk menggambarkan bagaimana perasaan ketika kita kehilangan orang yang terkasih. Biasanya, seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan memanggil orang yang kita kasihi? Tapi kita tidak pernah tahu dan tetap menjadi misteri. Mengapa seseorang lebih cepat dipanggil dibandingkan yang lain? Hanya saja, tak kala kehilangan orang yang kita kasihi, respon orang bermacam ragam. Ada yang justru jadi marah dan benci kepada Tuhan serta mengisolasi dirinya. Ada yang menghukum dirinya karena merasa dialah penyebab orang yang dikasihinya meninggal. Ada pula yang justru mengalami rasa kehilangan berkepanjangan serta susah move on. Tapi menariknya, justru dua kisah di atas bisa menjadi inspirasi buat kita bagaimana kehilangan orang yang kita kasihi bisa menjadi inspirasi yang positif. Intinya, kehilangan orang yang kita kasihi adalah hal yang tak terelakkan. Itulah jalan kehidupan yang suatu ketika akan dilewati setiap orang. Hanya saja, lihatlah dari sudut pandang orang yang telah meninggal. Mereka yang telah meninggal pasti ingin kita melanjutkan amal baik mereka. Ingin kita berbahagia. Dan juga ikhlas dengan kepergian mereka. Bayangkan saja, orang yang hidup saja akan sangat berat untuk pergi ketika kita tidak ikhlas. Apalagi orang yang meninggal. Betapa kita memberatkan kepergian mereka, tak kala kita pun tidak ikhlas. Hal terpenting sekarang, ketika kita kehilangan orang yang kita kasih adalah mengenang hal yang baik, melanjutkan karya-karya mereka yang baik, dan berusaha untuk move on, tetap melanjutkan kehidupan kita dengan baik. Itulah cara terbaik untuk menghargai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Justru jadikanlah kepergian mereka untuk melakukan hal-hal yang mulia. Sehingga kelak kita percaya bahwa kita pun akan bertemu dengan mereka kembali saat tiba waktunya ketika kita meninggalkan dunia fana ini.
Jalanilah kehidupan kita sedemikian rupa, agar membuat orang yang kita kasihi yang telah meninggal dunia tidak merasa berat untuk meninggalkan kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.